Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi. Haleluya. Kita mohon hadirat Tuhan. Tuhan lawat setiap kita, Tuhan jamah setiap kita. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian, ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku datang ke Gunung Kudus, ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Katakan, ku datang ke Gunung Kudus. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
sembah bagimu, sembah bagimu, Maharaja Allah Israel. Kaulah satu-satunya Allah yang benar, kami menyembahmu. Haleluya. Besar setiamu, besar setiamu Bapa, besar setiamu, besar setiamu ya Bapa, yang kau nyatakan dalam hidup kami bersyukur. Haleluya, betapa singkatnya hari umur manusia, bagai embusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam getah waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya, betapa singkatnya hari umur manusia, bagai embusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam getah waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sekali lagi katakan, betapa singkatnya, betapa singkatnya hari umur manusia, bagai embusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam getah waktu semua berlalu dengan buru-buru. Katakan, sesungguhnya, sesungguhnya
dikatakan sesungguhnya dari debu.
Ajar kami memahami yang tepat, ajar kami memahami betapa singkatnya umur hidup manusia, betapa singkatnya kami ada di dunia ini. Ajar tiada yang lebih berharga bagi kami selain Engkau ya Tuhan, Allah sembahan kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan dan kiranya ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu sudah kembali. Haleluya.
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya, pada sore malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sederhana dan ini mudah dipahami, tetapi ini penting bagi Bapak Ibu saudara dan saya, ya, karena orang percaya tidak bisa kehidupan orang percaya tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik, dan ini yang terus saya suarakan, ya. Kalau ada beberapa pihak mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi tetap saya mengatakan bahwa perbuatan baik tidak bisa dilepaskan dari hidup orang percaya. Ya, perbuatan baik kita itu bukan untuk keselamatan kita, tetapi perbuatan baik kita itu kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan, maka kita harus menunjukkan perbuatan baik itu. Ya, jangan dibalik. Ya. Kita jangan mengaku sebagai orang percaya. Ya, kita jangan mengaku sebagai orang percaya atau pengikut Kristus yang sejati kalau kita tidak bisa menunjukkan perbuatan baik kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang percaya pada Tuhan, maka percaya kita, iman kita pada Tuhan harus kita buktikan lewat perbuatan baik, dan itu tidak ada pilihan. Ya, tetapi saya mengingatkan bahwa perbuatan baik seseorang harus tetap dalam pimpinan Allah, dalam pimpinan Roh Kudus, ya, karena kalau tidak, ada banyak orang percaya bisa berbuat baik, tetapi dengan banyak motivasi untuk nilai diri, ya, supaya mereka diakui dia lebih baik dari si A, dia lebih baik dari si B. Itu tidak seperti itu. Jadi perbuatan baik kita harus dalam pimpinan Allah, bukan menuruti ambisi egois kita, ya, supaya kita dikatakan sebagai orang baik. Ini yang tidak tepat, ya. Dan saya selalu mengingatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu akan selalu menimbulkan perlawanan, ya, akan selalu menimbulkan perlawanan. Artinya apa? Akan ada orang-orang yang tidak sejahtera ketika kita bisa berbuat baik. Ya, jangan dikira kita itu berbuat baik terus wah, ada sebagian orang yang bersyukur dan memang menantikan perbuatan baik kita, tapi ada sebagian orang yang sepertinya terganggu kalau kita bisa berbuat baik. Ya, ada orang yang tidak sependapat dengan apa yang kita lakukan. Ya, tentu di sini kalau kita yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, ya kita jalan terus. Ya, kita tidak peduli dengan orang lain. Kita akan jalan terus karena perbuatan baik itu tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 3 Yohanes. Ya, di dalam 3 Yohanes, surat 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 12, ya. Kita baca dari ayat 5 dulu. Ya, dari ayat per ayat kita sisir, ya, kita perhatikan setiap kalimat dan kata yang ada di setiap ayat. Ya. Kalau kita baca perikopnya, ya, ini perikopnya kita baca, ya. Surat 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 12, perikopnya saling menolong dan perlawanan. Ya, dari saling menolong itu artinya apa? Perbuatan yang harus ditunjukkan oleh orang percaya, saling menolong, ya, harus kita tunjukkan. Tetapi ini ada dan perlawanan. Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak sepaham. Yang tadi saya katakan, perbuatan baik kita itu seringkali menimbulkan gesekan, ada orang-orang yang tidak sejahtera. Ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang
asing. Ya, di sini dikatakan, engkau bertindak sebagai orang percaya. Ya, saya mengingatkan ini. Jadi kita harus menyadari bahwa kita, Bapak Ibu saudara itu orang percaya. Ya, Bapak Ibu saudara dan saya itu sebagai orang percaya. Ya, orang percaya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang tentu dari setiap apa yang kita lakukan itu pasti mengemban misi Tuhan. Ya, setiap apa yang kita lakukan itu mengemban misi Tuhan. Karena kan Alkitab katakan apapun yang kamu perbuat, baik itu makan atau minum atau melakukan apa saja, itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu saudara, saya sadar aku ini orang percaya. Jadi apapun yang aku lakukan sebagai pengikut Kristus harus ada muatannya untuk kepentingan Tuhan. Ya. Karena kalau tidak, kalau muatannya bukan untuk kepentingan Tuhan, itu nanti orang akan menilai, kok orang percaya melakukan hal itu, ya, kok orang percaya melakukan hal itu, ya, kan orang melihat bahwa kita ini orang percaya, ya, mereka menuntut, ya, mereka berharap, mereka menyaksikan bahwa apa yang kita lakukan harus mengemban misi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu haruslah itu mencerminkan ini loh perbuatan, ini loh tindakan dari pengikut Kristus yang sejati. Ya. Jadi jangan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dicibir orang, jadi rasanan orang, yang itu ujungnya mempermalukan Tuhan. Jangan sampai, ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu dicibir orang, itu mempermalukan Tuhan, dan itu membuat nilai kekristenan menjadi merosot. Ya, dan dikatakan di sini, ya, bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara di sini artinya untuk saudara-saudara kita, orang percaya yang kita kenal, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, jadi yang kita lakukan itu untuk saudara-saudara sesama orang percaya, tetapi juga orang asing. Orang asing di sini artinya apa? Orang percaya yang belum kita kenal. Kan kita fellowship dari berbagai gereja, ya, dari berbagai gereja, ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cirebon, kita jadi satu. Nah, itu tidak semua kita kenal, tapi itu saudara, itu orang asing bagi kita. Artinya orang yang tidak kita kenal. Tetapi ayat ini mengatakan, kamu jangan hanya berbuat baik untuk teman-teman atau saudara-saudara satu gereja, tapi juga orang asing, orang yang kamu tidak kenal itu. Ya, ini pasti berbicara orang percaya. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada fellowship antar gereja, ya, antar gereja itu kita mestinya berbaur dengan saudara-saudara kita yang satu sinode, yang dari gereja lain kita satu sinode, dan di situ kita bisa menunjukkan perbuatan baik kita. Ya, jadi yang kita lakukan hanya jangan sempit, ya, jangan sempit hanya ini. Apalagi ini bukan satu sinode, jangan. Ya, orang yang tidak akan kita kenal, kalau mereka adalah orang percaya juga, kita harus bisa berbuat baik. Jangan memandang dia dari aliran apa, jangan memandang dia dari sinode apa. Kalau kita digerakkan untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Ya, karena ayat ini tidak mengatakan dari ini orang asing, orang yang kita tidak kenal. Ya, bahkan terhadap orang-orang di luar orang percaya pun kita kalau bisa berbuat baik, tidak masalah. Ya,
Ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya. Ayat 6 ini garis bawahi yang kalimat yang mengatakan mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih. Ya. Jadi dikatakan bahwa perbuatan baik kita, perbuatan baik Bapak Ibu Saudara itu pasti akan dilihat orang dan mereka akan bersaksi di mana mereka berjemaat. Ya. Nah ini kan tadi orang asing itu mungkin dia seorang hamba Tuhan yang tidak kita kenal atau seorang penginjil. Ya, seorang hamba Tuhan bisa, seorang gembala bisa, seorang penginjil bisa. Kita berbuat baik untuk mereka. Lah nanti penginjil atau hamba Tuhan itu nanti ketika dia melayani di suatu jemaat, dia akan cerita, oh di sana aku dilayani oleh jemaat GSKI Aletheia Cimanggis. Pasti dia bersaksi. Ya, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, tentang perbuatan baik kita. Ya, dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Memang ketika kita berbuat baik, kita tidak ada motivasi supaya diceritain ke orang-orang, enggak. Kita berbuat baiknya dengan tulus. Ya, soal itu nanti orang akan dibawa dalam kesaksian, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah aku berbuat baik karena aku melihat orang asing ini adalah hamba Tuhan yang dia sedang mengemban misi Tuhan. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang dia bukan gembala, dia bukan dia bukan orang yang menggembalakan hamba Tuhan yang ini, tetapi dia seorang penginjil yang tugasnya dia memberitakan kabar baik ke banyak tempat, ke pelosok-pelosok, ini pantas untuk kita mendukung. Ya, pantas untuk kita menopang. Ya, maka seperti himbauan saya bahwa nanti kita berharap bisa memberikan sesuatu yang bernilai untuk saudara kita Medi ini, karena dia akan pergi ke Kendari dan mungkin kita tidak akan ketemu dia lagi karena dia di sana 2 tahun terus habis itu ke Nias kemana ya. Dia pergi, dia mengemban misi Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan perbuatan baik kita harus nanti dia ceritain. Enggak. Ya. Bagian kita adalah aku mau ambil bagian terhadap orang asing yang dia adalah hamba Tuhan, dia adalah orang yang dipercayakan untuk membawa misi Tuhan. Ya. Tapi perbuatan baik itu dikatakan, ya, engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Artinya perbuatan baik kita itu harus dalam pimpinan Allah, dalam pimpinan Roh Kudus. Enggak bisa kita, nanti kita memberi dengan berlimpah tanpa berpikir panjang. Ya, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Ya, dikatakan dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya tentu cara yang berkenan kepada Allah itu yang jelas apa? Yang jelas apa? Kita memberikan dengan sukarela. Ya, kita memberikan dengan sukarela tanpa motivasi apapun. Ya, yang kedua, kita memberikan harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita utang. Ya. Utang yang nanti kita pun nggak yakin kita bisa kembalikan, jangan. Ya, kalau kita misalnya pinjem karena ATM kita bermasalah, kita nggak bisa ngambil duit, beda lagi. Ya, ATM ku bermasalah. Ya, hari ini libur nggak bisa. Oh, boleh pinjem, besok nggak boleh. Tapi jangan sifatnya kita bantu orang pinjem, tapi motivasinya supaya dia dipuji sebagai orang baik. Waduh, jangan. Ya, jangan. Ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Jadi ayat ini berbicara tentang orang asing itu yang dia bertindak atas nama Tuhan. Dia mengemban misi Tuhan. Dikatakan sebab karena namanya, ya karena nama Tuhan, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini hampir pasti ini adalah seorang penginjil, hamba Tuhan yang punya panggilan untuk memberitakan kebenaran di banyak tempat. Ya, seorang hamba Tuhan yang dia dipercayakan untuk memberitakan Injil di banyak tempat. Dia membawa misi Tuhan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Allah Bapa. Ya. Tapi di sini dikatakan, ya, yang mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang asing ini, hamba Tuhan ini, dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ketika dia diputuskan, dia ditugaskan untuk pergi ke suatu daerah, mungkin dia sama sekali tidak ada uang yang cukup di kantongnya. Tidak ada uang yang cukup sebagai bekal, tidak ada uang yang cukup di kantongnya sebagai bekal. Misalnya dia harus di sana 2 bulan, 3 bulan, tidak cukup. Mungkin tidak cukup. Tapi orang ini tetap berangkat, dia mempercayakan. Ya, dia percaya bahwa Allah yang akan menyediakan. Dia tidak mau menerima bantuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi dia tidak door to door, ya, pergi ke jemaat-jemaat yang jemaatnya itu juga nggak jelas, dia tidak melakukan hal itu. Ya, jadi dia menerima bantuan, dia menerima persembahan, tetapi harus dari orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan menerima bantuan dari orang yang tidak mengenal Allah. Dia tidak mau, ya, karena dia pasti dia mempertimbangkan banyak hal. Kenapa dia tidak mau menerima ini? Ya. Satu hal yang paling ditakutkan adalah gini: kalau aku terima bantuan dari orang yang tidak mengenal Allah ini, ya, bantuannya cukup besar. Nah, orang yang membantu ini dia merasa aman, ngerti maksudnya? Aku udah bantu pendeta. Siapa pendeta yang belum pernah tak bantu? Aku udah bantu pendeta dengan jumlah yang cukup. Nah, sementara dia membantu ini tanpa memiliki pengetahuan, tanpa memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Kalau uang ini diterima dan kita, wah, saya doakan, terus kita seolah menyanjung-nyanjung dia, ini bahaya, ini sombong orang ini. Ya, nanti dia akan berpikir dalam benaknya, dengan aku mengeluarkan uang cukup, rasanya aku nggak pantas dibuang ke api kekal. Ya, loh, bisa begitu, ya, bisa begitu. Makanya kalau seorang hamba Tuhan yang memang mempercayakan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan, dia berani bicara keras. Kamu harus berubah, karaktermu, watakmu yang buruk harus berubah. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Sampai dia berani mengatakan pendeta itu najis uangmu. Coba, banyak nggak pendeta bilang itu? Nggak banyak yang berani bilang gitu. Ya, dia menerima tanpa melihat bahwa orang ini punya pengenalan akan Allah. Enggak. Ya, saya mengatakan begini, jangan sampai ini merusak orang kaya ini. Karena pasti di dalam benak orang kaya ini yang memberikan sumbangan banyak, dia merasa aman. Dia tidak perlu ke gereja, dia tidak perlu mengerti kebenaran, dia tidak perlu duduk di kaki Tuhan. Aku sudah membantu banyak pendeta. Coba kalau semua pendeta berani mengatakan itu terhadap orang seperti ini, dia baru mikir. Loh, iya mikir, pendeta itu lain. Ya, karena kebanyakan pendeta hamba Tuhan menerima sekalipun dia orangnya buruk karakternya. Ya, coba kita renungkan saja. Ini contoh yang baik bagaimana hamba Tuhan itu berani dia
tidak terima kalau kamu tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kamu jangan menganggap uangmu aku perlukan. Ya, aku berharap pada Tuhan. Yang penting kamu harus berubah dulu. Jangan karena uangmu kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli pendeta. Tapi yang berani ngomong gini kan tidak banyak. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, sampai berani mengatakan najis dengan uangmu kalau kamu karakternya buruk, hebat dia. Ya, karena yang dibidik oleh hamba Tuhan ini pasti apa? Kamu berubah dulu, memberi persembahan itu menyusul, tapi kamu harus berubah karakter. Bagaimana kamu tidak melukai orang lain, bagaimana kamu memperlakukan memperlakukan bawahan dengan baik, memperlakukan pasangan hidup dengan baik, memperlakukan orang tua mertua dengan baik. Ya. Karena kalau tidak, kamu merasa aman, ya, merasa aman. Dan ini contoh yang baik ini, ya. Tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenarannya. Kita wajib. Ya, di sini kita diingatkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus ambil bagian untuk orang-orang yang dipercayakan memberitakan kebenaran. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang percaya, jadi pengikut Kristus yang sejati, jadi orang percaya yang mengenal Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, seberapapun persembahan kita itu akan memberkati hamba Tuhan itu. Ya. Jadi ayat 8 ini berbicara kita wajib, kita harus menerima orang-orang yang demikian, ya, orang-orang yang dipercayakan, orang asing, artinya hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan berita Injil ke banyak tempat, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi kita punya andil, ya, uang kita ikut membantu penginjilan, uang kita untuk ikut membantu mendirikan rumah ibadah, uang kita ikut untuk menopang orang-orang yang bermasalah hidupnya, orang-orang yang kurang mampu. Uang kita ikut menopang orang-orang yang sepertinya tidak punya harapan. Ya, orang yang ada kan orang-orang yang tidak memiliki harapan hidup, ya, orang tuanya nggak jelas, ya, tidak diurus orang tuanya, saudaranya banyak, ya, boro-boro sekolah kuliah, ya, seperti yang kemarin saya katakan, tidak buta huruf pun udah bagus. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara kita punya kepekaan. Ya, kalau kita dengar ada OCA, ada penginjil dari luar, terus kita lihat, kita perhatikan, dan Roh Kudus berbicara, ini orang ini mengemban misi Tuhan. Orang ini mengemban misi Tuhan, dia memberitakan kebenaran di banyak tempat, dan orang ini hanya berharap pada Tuhan. Dia hanya berharap untuk ditolong oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia tidak gegabah menerima uang dari sembarang orang. Ya, mestinya itu kita tidak boleh, seorang hamba Tuhan tidak boleh menerima uang dari sembarang orang. Apalagi kalau cara memberinya itu dengan motivasi yang tidak baik. Ya. Ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya. Ayat 9 ini dikatakan ada orang-orang yang bengkok hatinya. Yang tadi saya katakan bahwa perbuatan baik kita itu tidak selamanya dinilai dengan tulus oleh banyak orang. Ada orang-orang yang mencurigai, ya, menaruh curiga atas perbuatan baik kita. Ya, ada orang-orang yang tidak mau tersaingi. Ya, mereka biasa memberi persembahan 1 juta misalnya, ya, hamba Tuhannya
wah bersyukur 100 juta. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kalau dia, terus kita tanpa pengetahuan kita diam-diam membantu 10 juta. Orang yang bantu 1 juta yang merasa terus tahu, wah bapak itu bantunya 10 juta. Ini ya orang ini belum tentu dia dengan tulus. Nah, seringkali dia cari-cari nanti. Ya, seringkali dia gelisah, dia merasa ada orang kok lebih dari saya gitu. Ya. Ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes, ya, ini orang yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Jadi memang dasarnya dimanapun di dalam gereja sekalipun ada orang-orang yang ingin terkemuka. Di lingkungan pendeta pun begitu. Ada pendeta yang ingin diakui lebih hebat dari pendeta lain. Itu nggak tahu, ya ada memang. Ya, keangkuhan hidupnya belum mati. Ya, keinginan daging dia bisa membunuh, keinginan mata bisa, tapi keangkuhan hidup sulit. Ya, jadi dia kalau tidak punya jabatan, kalau tidak punya kedudukan, dia gelisah. Ya, kan ada hamba-hamba Tuhan yang begitu, yang diincar itu jabatan saja. Apa ketua sinode lah, apa inilah, ada begitu. Ya. Dan memang ternyata ada orang-orang yang ingin terkemuka di antara mereka. Dan biasanya orang seperti apa? Enggak sportif. Dia tidak mau mengakui bahwa itu lebih dipakai Tuhan. Dia nggak mau tahu ya. Ya, ini sifat yang sering ada di dalam pendeta. Ya, karena saya itu kumpul dengan macam-macam pendeta dari berbagai sinode. Saya perhatikan rata-rata mereka itu tidak rela kalau orang lain dipakai Tuhan lebih dari dia. Cirinya begitu. Dia tidak rela kalau ada pendeta lain lebih dipakai Tuhan daripada dia. Makanya kadang-kadang kita menantikan pendeta besar itu kapan dia jatuh, kapan dia salah. Ya kan kita lihat begitu pendeta besar salah, langsung dihantam, channelnya dia langsung followernya dari ratusan sampai ribuan. Karena dia hebat, dia menghantam pendeta besar. Iya kan? Ini licik. Dia cari follower, nunggu pendeta lain jatuh, nunggu pendeta lain melakukan kesalahan. Padahal belum tentu pendeta lain itu salah. Hanya karena tidak satu doktrin dihantam sama dia. Ini kan jahat. Coba, kalau you memang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, you tanya Tuhan, pantaskah aku melakukan ini? Mengkritik dengan cara tanya Tuhan. Karena semua yang dilakukan oleh kita, apalagi seorang hamba Tuhan, itu harus sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyuruh satu pendeta menyerang pendeta lain dengan kalimat yang kasar. Tidak mungkin. Ya ingat, tidak mungkin Tuhan menyuruh pendeta menyerang pendeta lain yang salah, yang sedang jatuh dengan kalimat, dengan bahasa yang kasar. Tidak mungkin. Kalau toh dia harus memperingatkan, pasti dengan bahasa yang halus, teduh, 4 mata disamperin. Ya, ini memang tidak, fenomena ini pasti ada. Jadi dalam komunitas orang percaya pasti ada orang yang ingin terkemuka, dia ingin dipandang hebat oleh banyak orang. Ya, dia tidak rela kalau orang lain lebih hebat, dia tidak siap. Nah, ini karakter, ini sifatnya buruk. Ya, ini roh Lucifer, ya, yang ingin menyamai Allah Bapa. Ayat 10. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu. Kan jahat, mulutnya jahat. Ketika ada hamba Tuhan, orang asing hamba Tuhan itu, ada orang yang mau menolong, dia mencegah. Kalau nggak mau nanti dia dikucilkan. Ya, ini fenomena ini bukan
bukan hanya ada dalam jemaat, dalam lingkungan komunitas pendeta pun begitu. Kalau kamu tidak ikut mengecam pendeta itu, kamu bukan sahabat saya. Kan rusak kalau gitu. Kan kita doktrinnya sama. Ya, kita habisin. Ya. Kenapa mesti begitu? Ya. Kenapa mesti begitu? Ya. Ini yang fenomena ini yang sering, dan kita tidak boleh terjebak dengan fenomena seperti ini. Ya, kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita bersahabat dengan seseorang. Bagi kita, orang ini tidak membahayakan kita. Orang ini baik sama kita, tidak merugikan kita. Tetapi ada orang lain yang musuhin ini. Ya, ada teman kita yang memusuhi orang ini. Waktu teman kita ngojo-ngojoin kita, wah dia jahat gini. Kita bingung kita. Aku tidak mendapatkan kejahatan dari orang ini, kenapa kamu begitu? Ya. Ini fenomena ini yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Kalau orang itu tidak ada urusan dengan kita, maksudnya orang itu tidak mengganggu kita, tidak membahayakan kita, tidak melukai kita. Ya, dan orang itu ada persoalan dengan orang lain, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas orang itu baik terhadap saya. Saya tidak bisa memusuhi orang, tidak ada alasannya. Ya. Nah ini orang kita. Apalagi aku datang, aku meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter, melontarkan kata yang kasar terhadap kami. Ya, dari dia kasar kusuk, berkata-kata dengan cara yang kasar. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau. Jadi dia tidak mau menerima hamba Tuhan itu. Ya, orang asing yang hamba Tuhan, taruhlah dia seorang hamba Tuhan atau penginjil, dia bukan saja tidak mau menerima, tetapi dia melarang orang lain untuk menerima. Ya, jadi ini dosanya berlipat-lipat. Kalau kamu nggak mau menerima, ya udah kamu nggak usah menerima. Tapi kamu jangan jahat menghalangi orang lain, melarang orang lain untuk murah hati. Yang kemarin saya katakan, kita jangan melarang orang lain untuk murah hati, jangan. Ya, kalau kita melarang orang lain untuk dendam, boleh. Melarang orang lain, kamu jangan pelit, boleh. Tapi kalau ada orang murah hati mau dilarang. Kecuali kalau orang itu murah hatinya pinjam uang kita, beda lagi. Ya, beda lagi. Ada orang mau murah hati, orang berbuat baik, kita cegah. Ya. Dan ini dikucilkan, dan ini cara yang sangat tidak pantas. Maka sekali lagi saya mengingatkan, Bapak Ibu saya, jadilah orang yang berhikmat. Milikilah cara berpikir seperti Tuhan berpikir. Ya. Kalau Tuhan saja yang di dalam 2 Petrus 3 katakan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan menunggu supaya orang itu berbalik dan bertobat supaya tidak binasa. Kita pun harus begitu. Kita pun harus menunggu orang lain bertobat. Karena kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang kelihatannya jahat terhadap kita, kita harus berharap, kita harus memiliki perasaan seperti Tuhan. Aduh, aku doakan supaya kamu bertobat. Aku doakan supaya kamu bertobat. Ya, jangan malah wah dikecam, dihakimi. Ya, ada orang yang begitu, ya kamu memang tidak punya karakter ilahi dalam diri kamu, yang nggak punya karakter ilahi, yang ada adalah ego kamu, ya merasa lebih hebat supaya orang lain lihat, ini loh dia yang salah, gua yang benar. Itu mah kampungan, begitu. Ya. 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Ya, diingatkan, saudaraku yang kekasih. Rasul Yohanes mengingatkan, saudaraku yang kasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ya. Kalau kamu benar-benar pengikut Kristus yang sejati, kamu harus mampu berbuat baik. Jangan meniru yang jahat.
Jadi inilah ciri atau kekasan, ya, jadi sifat karakter apa yang kita lakukan itu harus itu merepresentasikan, mewakili bahwa kita orang percaya, kita pengikut Kristus. Ya. Disingkatkan, di sini dikatakan bahwa orang yang berbuat baik, ya, dikatakan barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah. Ya, coba saya ajak Bapak Ibu saya untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, orang yang mengasihi, orang yang berbuat baik, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang itu lahir dari Allah. Dia mengenal Allah. Tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang hidup kekristenan. Dia sudah berjalan panjang menjalani hidup kekristenan. Dia diperkaya dengan kebenaran-kebenaran dan dia memiliki pengenalan Allah. Dia memiliki pengenalan akan Allah yang lengkap, baru dia bisa mengasihi, dia berbuat baik. Ya, dikatakan, ya, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, kalimatnya apa? Dikatakan, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saya ketika membaca ini, kalau baik dari Allah, kalau jahat saya pikir dikatakan dia dari iblis, tidak. Ya. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia berasal dari iblis, saya pikir itu enggak. Ternyata apa? Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ia tidak pernah mengenal Allah. Artinya apa? Yang berbuat jahat pun ini juga bisa orang Kristen. Ya, ia tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mengenal Allah. Karena tidak semua orang Kristen, orang percaya itu mengenal Allah dengan benar. Tidak. Maka tadi di depan saya katakan, ada orang Kristen yang duitnya banyak, sangat banyak. Dengan arogan dia membantu gereja, membantu pendeta, membantu ini, tapi karakternya enggak berubah. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Maka dia jahat. Ya, nggak ada pilihan. Kita harus dengan sedih mengatakan hal seperti itu. Ya. Bahwa orang berbuat jahat adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Allah, yang tidak pernah mengenal Allah. Jadi ingat, orang yang tidak pernah melihat Allah, orang yang tidak memiliki pengenalan akan Allah, dan ini bisa orang Kristen. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Allah. Dia tidak pernah membangun intimasi dengan Allah. Maka dia berbuat jahat. Jadi dengan pemahaman ini saya makin bisa mengerti kalau ada orang sedikit jahat tapi orang Kristen, ya bisa. Ya kamu tidak pernah melihat Allah, kamu tidak pernah mengenal Allah, kamu tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Allah, maka kalau kamu jahat, saya tidak heran. Dia Kristen. Dia pendeta, bisa. Ya. Dia tidak punya pengenalan Allah dengan lengkap. Mestinya kalau dia punya pengenalan Allah dengan lengkap, dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Ya, saya harus kembali lagi ke masalah yang akhir-akhir ini menjadi keprihatinan kita. Pendeta-pendeta hebat saling menyerang, itu ya begitu. Coba, mereka hebat, dia tahu Alkitab bahasa asli, doktrin melotot apapun, tapi dia tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Dia tidak pernah duduk di kaki
Tuhan dan dia tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Kalau dia berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin dia akan melakukan hal yang tercela, yang mengecam orang lain dengan seenaknya, ya, pembunuhan karakter. Apalagi kalau dia tahu bahwa itu pendeta itu lebih tua usianya dari dia, ya, karena kita perhatikan anak-anak kemarin sore yang mengecam pendeta-pendeta hebat itu, anak-anak kemarin sore yang mungkin gak jelas teologinya, dia mencari subscriber, ya, gampang loh kita itu kalau mau ini, ya kita mengecam aja siapa yang hebat, misalnya tokoh nasional kita kecam, wah masuk, wah semua langsung naik subscriber kita. Ya cuma risiko kalau nanti ada delik hukumnya, ya ini berurusan dengan pihak berwajib, ya ditahan. Nah, masalahnya dia yang dihantam itu seorang pendeta yang dia tahu nggak akan membalas, jadi seenaknya aja dia ini. Coba kalau itu tokoh nasional atau orang yang punya power, berani gitu, ya. Jadi orang yang berbuat jahat itu orang yang tidak melihat Allah, orang yang tidak mengenal, dan ini bisa siapa saja. Ya, maka yang selalu saya katakan, kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita bersentuhan dengan Tuhan, kita lebih banyak merenung, kita mendengar, kita minta pimpinan Roh Kudus, ya, kita tidak mungkin jahat. Salah bisa, emosi bisa salah, tapi tidak jahat. Ya, kalau jahat itu adalah di dalam otak, di dalam benaknya itu sudah terakumulasi. Wah, dia sudah memikirkan pembalasan, nah itu jahat. Ya, tapi kalau masih emosi, oke lah. Tapi kalau emosinya sering-sering, ya prihatin lah kalau masuk tiap hari emosi. Ayat 12, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi begini Bapak Ibu, ayat 12 ini saya mau mengatakan, kalau Bapak Ibu saudara, ya, kalau Bapak Ibu saudara dan saya memang benar-benar orang baik, maka banyak orang akan memberi kesaksian akan kebaikan kita. Tidak hanya orang percaya, orang di luar Kristen pun akan bersaksi kebaikan kita. Ingat itu. Ya. Kalau kita memang benar-benar baik, kita tulus, kita murah hati, dan orang melihat, nanti yang bersaksi tentang kebaikan kita bukan hanya orang Kristen, orang percaya, bukan. Orang di luar Kristen pun akan bersaksi, Bapak ini baik, Ibu ini baik. Kecuali dia orang yang bengkok hatinya. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang bengkok hatinya, mau kita berbuat baik gimana pun tetap dicela. Ya, mau kita berbuat baik kayak apapun tetap dicari salahnya. Nah, kita tidak mau berurusan dengan orang-orang yang bengkok hatinya. Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Tetapi perbuatan baik kita harus sampai menjadi kesaksian banyak pihak. Bahkan mungkin bisa Pak Haji pun muji, waduh Pak Haji, maksudnya Pak Haji yang memang benar-benar soleh, muji kita. Ya, Bapak itu baik banget. Ya. Jadi kalau memang kebaikan itu bernilai, berkelas, siapapun itu pasti akan bersaksi kebaikan kita. Ya. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu saudara, kita itu seringkali kita itu seringkali seperti menjas, menilai bahwa orang di luar Kristen nggak ada yang baik. Salah, bener deh, salah. Wah, orang di luar Kristen nggak mungkin ada yang baik. Salah, kita nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh gitu. Saya dulu di kantor punya atasan itu baik banget. Wah, dijolimi, ya biarin aja Tetra, biarin aja, nggak usah kita balas. Padahal sampai pada tingkat yang menyinggung pribadinya, tetap nggak dibalas. Non Kristen loh.
Kalau dia mau balas bisa dari memilih, udah biarin aja. Udah biar ditipu berkali-kali, diakalin orang dengan uangnya sampai ratusan sampai jutaan, biarin aja. Kok dia mencap-mencap, sialan gua ditipu, enggak. Ya udah biarin aja lah. Coba. Jadi kalau ada orang non Kristen bisa begitu, ya harus kita akui dia baik. Ya, jangan kita alergi, jangan kita skeptis soal di luar orang Kristen tidak ada yang baik. Anda tetap baik, tetapi baik dia ukuran dunia. Tapi kalau kebaikan kita tatarannya sampai ke tata Bapa yang kemarin saya katakan, sampai kita bisa mengutangi Tuhan. Karena kebaikan yang kita lakukan sampai Tuhan seperti merasa berhutang kepada kita. Nah ini yang berat. Ya, itu yang berat. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan bukan orang percaya, ketika kita berinteraksi dengan orang non-Kristen, justru kita harus hati-hati. Ya, hati-hatinya itu bukan kok kita curiga dengan mereka. Hati-hati yang saya maksud ya, jangan kita berbuat tercela. Jangan kita berbuat salah sehingga akhirnya orang itu akan menilai, oh cuman gitu ya orang Kristen. Ya, kita makin hati-hati. Jangan sampai kita itu nanti seperti dihakimi, lu cuma segitu doang ya, rajin ke gereja cuma segitu doang ya, kontribusimu tidak ada untuk RT RW, nggak ada. Waduh, sedih. Kita rajin ke gereja tapi bantu RT RW dirasain, wah, saya paling terus terang ya, mungkin ekstrim, sedih dan anti terhadap orang-orang seperti itu. Terhadap lingkungan kita tidak boleh memalukan, ya, tidak boleh kita memalukan. Harus selalu ambil bagian, harus selalu orang tidak melihat bahwa kita itu orang yang kikir. Jangan, ya, karena apapun yang kita lakukan diperhatikan. Ya, ini yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Perbuatan baik itu harus tetap kita lakukan, sekalipun ada orang-orang seringkali tidak bisa menerima perbuatan baik kita. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, sandang berbangkit berdiri, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Katakan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas
surga, kami bersyukur atas lawatan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kami harus menjadi orang-orang percaya yang ketika melakukan sesuatu itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap apa yang kami lakukan mengemban misi Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai itu mempermalukan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kemurahan hati, sehingga kami bisa ambil bagian atas penderitaan orang lain. Kami bisa membantu orang-orang yang Kau percayakan untuk mengemban misi-Mu Tuhan. Oh, berikan kami Tuhan hati yang mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang Tuhan rela berbagi buat orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami menyerahkan sedang cepat GSKI Ali Jati Manggis yang hamba-Mu gembalakan. Juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan menyembah nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat tinggi negara. Berikan beliau ini kemampuan, kesanggupan untuk membuat bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat